sangkuriang merupakan jenis ikan lele yang diperoleh dari hasil penelitian di Sukabumi dengan menggunakan rekayasa genetik. Lele sangkuriang ini menjawab permintaan konsumen tentang mutu lele yang lebih baik. Kini banyak orang yang berusaha untuk melakukan budidaya ikan lele sangkuriang, karena lele sangkuriang dapat dibudidayakan pada lahan yang memiliki sumber air yang tidak banyak, dan benihnya dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Lalu bagaimana caranya, sahabat? Persiapan kolam budidaya. Siapkan terlebih dahulu terpal jenis A3 berukuran 6 meter x 8 meter. Selanjutnya buat lubang dengan ukuran 4 meter x 6 meter dengan ketinggian sekitar 70 cm. Atau ukuran kolam tersebut dapat disesuaikan dengan jumlah benih yang akan ditebar. Setelah lubang kolam jadi, maka selanjutnya pasangkan terpal pada kolam tersebut. Usahakan ya sahabat, terpal diberikan lebih agar bisa dibuat rangka dan patokan. Setelah kolam selesai dibuat untuk menghindari predator atau lele melompat nantinya, maka beri jaring mengelilingi kolam. Untuk penguat posisi terpal, maka sebaiknya sepanjang bibit kolam diberi karung yang telah diisi dengan tanah, dan jangan lupa buatlah pintu keluar masuk air dan penyaringan kolam. Sebelum benih ditebar, lakukan pengapuran agar hama penyakit tidak bersarang dalam kolam. Berikan pengapuran dengan dosis sekitar 20 hingga 200 gram per meter persegi. Kolam tergantung dengan tingkat keasamannya ya. Lakukan pola pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK dan ditambah dengan pupuk organik padat khusus perikanan. Setelah itu, isi kolam terpal dengan air setinggi 3 hingga 5 meter dan diamkan selama seminggu hingga air berubah menjadi kehijauan atau kecoklatan. Persiapan dan penebaran benih lele sangkuriang. Bibit yang akan ditebar dipilih menjadi bibit yang unggul atau berkualitas dan tidak cacat, memiliki pergerakan yang aktif serta memiliki warna yang cerah, karena kualitas dari bibit akan mempengaruhi keberhasilan dari budidaya tersebut. Setelah bibit telah ditebar atau dipilih, maka lakukan sterilisasi terhadap benih agar ikan lele terbebas dari penyakit. Proses sterilisasi tersebut dilakukan dengan cara merendam bibit dalam larutan KM5NO4 selama sekitar 10 menit. Penebaran bibit jangan dilakukan secara langsung karena bibit belum beradaptasi dengan baik dengan kondisi air kolam, dan hal itu pula dapat menyebabkan bibit mati ya. Jadi sebaiknya sahabat letakkan bibit dalam wadah dulu, berupa bak atau wadah yang lain. Kemudian beri air kolam, diamkan selama beberapa menit agar bibit dapat beradaptasi. Barulah setelah itu bibit ditebar, dan penebaran tersebut sebaiknya dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari, karena pada waktu itu suhu tidak terlalu panas ataupun masih normal. Pergantian dan penambahan air. Hingga ikan lele sangkuriang berumur 2 bulan, lakukan pergantian air setiap bulan sekali. Atau setelah lele sangkuriang berumur 3 bulan, lakukan pergantian air setiap seminggu sekali. Atau bisa juga melihat kondisi air dalam kolam. Jika sudah kotor, maka perlu dilakukan pergantian air. Pergantian air tersebut dilakukan dengan membuka saluran air atau pintu pengeluaran air kolam yang telah dibuat. Dengan melakukan pergantian air, sahabat dapat juga melakukan penyortiran lele. Untuk penambahan air dapat dilakukan setiap bulan sekali dengan penambahan air sekitar 15 cm hingga 20 cm. Pemberian pakan lele sangkuriang. Walaupun dalam kolam telah tumbuh plankton yang menjadi pakan alami lele, berikan pula lele pakan berupa pelet ya, yang ukurannya disesuaikan dengan besar mulut lele sangkuriang. Pemberian pakan pelet ini dapat dilakukan sebanyak 3 hingga 4 kali sehari.
pemanenan lele sangkuriang. Lele sangkuriang dapat dipanen setelah berumur 40 hari hingga 45 hari setelah bibit ditebar. Pemanenan dapat dilakukan dengan mudah sahabat, yaitu tinggal membuka saluran pembuangan air hingga air kolam mengering. Dan selanjutnya tinggal mengambil ikan lele tersebut dan dipindahkan ke dalam wadah. Dalam budidaya lele sangkuriang dan penebaran benih hingga panen tidak begitu lama. Namun rasa daging ikan lele sangkuriang lebih enak dan lebih gurih dibandingkan dengan jenis lele lainnya. Bagaimana? Mudah bukan? Dan itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya lele sangkuriang di kolam terpal. Bagaimana sahabat, tertarik mencobanya di rumah? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.